Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Patlansah warga Banjarmasin berumur 70 tahun sangat menaruh harapan besar untuk sebuah kepastian hukum atas hak tanah yang dimilikinya di kawasan Jalan Insinyur Pangeran Haji Muhammad Nur, Kelurahan Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat. Karena Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengabulkan permohonan kasasinya, Wan secara tegas menetapkan dirinya sebagai pemilik sah atau berkekuatan hukum tetap. Patlansah warga Banjarmasin berumur 70 tahun sangat menaruh harapan besar untuk sebuah kepastian hukum atas hak tanah yang dimilikinya di kawasan Jalan Insinyur Pangeran Haji Muhammad Nur, Kelurahan Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat. Patlansah dalam keterangannya jelang tengah hari Rabu 30 April 2025 menyatakan akan terus memperjuangkan atas haknya karena Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengabulkan permohonan kasasinya. Wan secara tegas menetapkan dirinya sebagai pemilik sah atau berkekuatan hukum tetap. Namun sayangnya hingga kini putusan tersebut belum dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin. Menurut pensiunan Bea Wan Cukai ini, sengketa berawal dari sebidang tanah yang telah dikuasai Wan dikelolanya sejak 2010 berdasarkan surat sporadik. Kemudian di tahun 2016 muncul gugatan dari pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut hingga dirinya menjadi tergugat dalam perkara perdata di PN Banjarmasin. Berjalan setahun atau 2017, Majelis Hakim PN Banjarmasin memutuskan bahwa dirinya adalah pemilik sah lahan tersebut. Akan tetapi, pihak penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, kemudian membatalkan putusan sebelumnya. Wan menyatakan dirinya kalah dalam perkara kepemilikan lahan tersebut. Patlansah pun menyatakan tidak akan menyerah, sehingga melalui kuasa hukumnya dari law firm Nusantara Borneo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan putusan banding serta mengembalikan kemenangan kepadanya. Ketika pihak lawan mengajukan peninjauan kembali, Mahkamah Agung tetap menolak permohonan tersebut. Meski telah memperoleh putusan ingkrah, sayangnya hingga kini, ujar Patlansah, hak atas tanah tersebut belum dibulikakan lantaran tidak eksekusi dari PN Banjarmasin, sementara sertifikat atas tanah tersebut telah diterbitkan. Perkara punya kita ini tahun 2020 udah selesai. Sebenarnya nih, kita menggugat di Pengadilan Negeri dengan putusan nomor 2 Pengadilan Tinggi. Tapi sebelum keluar putusan Pengadilan Tinggi itu sudah keluar surat ukur. Setelah kita tahu ini surat ukur, keluar surat keputusan, kita kan naik kasasi. Begitu ke kasasi, putusan dikabulkan gugatan kita. Kita mau mengeksekusi, ditolak oleh BPN. Alasan BPN karena tanah tersebut sudah pernah dieksekusi dengan nomor atau nomor di sini semua nomor 9 nomor berapa gitu. Jadi alasannya tidak bisa dieksekusi. Saya disuruh lagi menggugat ke TUN. Berarti saya dari nol lagi tuh gugatnya itu. Digugat di TUN melimpahkan ke Pengadilan Umum, Pengadilan Negeri maksudnya. Kita gugat ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri kalah juga kita karena gugatan kita ditolak. Artinya kita naik banding lagi kasasi. Nah, di kasasi itu gugatan kita dikabulkan. Tidak ada jawaban dan kita susul berulang-ulang kali. Jawabannya belum gitu aja. Seandainya jadi balasnya surat permohonan kita itu, oh ini harus dieksekusi dulu. Kan tapi masih ada berpikir ya, ini enggak. Anggota tim kuasa hukum Patlansah Yanto SH, Wetakoni Prima TV memedahkan upaya peninjauan kembali merupakan jalan hukum terakhir Wan hasilnya telah berpihak pada kliennya. Yanto pun meminta pada PN Banjarmasin untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Agung karena putusannya sudah ingkrah. Luasnya berapa tadi, Pak? Luasnya ini 67. Seperti saya katakan sesuai dengan permohonan yang masuk di PN Negeri Banjarmasin itu pada tanggal 28 April tahun 2025. Yang pertama, kita adalah ganti kerugian yang mana kompensasi. Kompensasi itu adalah menurut saya itu masuk akal karena kan perjuangan beliau lumayan panjang.
Yang kedua, apabila tidak bisa melakukan pembayaran kompensasi, yang kedua itu adalah minta dikosongkan objek sengketanya itu tadi. Nah, yang ketiga, apabila dua ini tidak dilaksanakan, yang ketiga itu adalah kita menggunakan aparatur negara minta bantuan, adalah penggusuran. Itu adalah berdasarkan putusan permohonan dari kami sebagai kuasa hukum. Harapan kami itu perintah pengadilan. Yang pertama itu yang tergugat pertama itu adalah si Nurul Hidayah. Yang kedua adalah si Rajudin yang kata beliau tadi diduga dari BPN. Nah, yang ketiga adalah Yugo Salem. Yang keempat tentunya BPN itu sendiri Kota Banjarmasin. Jadi itu yang sementara ini yang perintah dari pengadilan itu yang istilahnya yang terlawan dari beliau ini.